Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini di balik hiporiah kemenangan kubu Banteng yang mereka mengakui kemenangan satu putaran, banyak sekali baleho bertebaran, berseliweran di daerah DKI. Ini baleho ini dianggap merendahkan ketua umum mereka. Saya yakin mungkin warga DKI kesal daerah mereka dianggap atau diklaim menjadi kandang banteng. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Nah, ini dah berseliweran spanduk yang dianggap menghina ketum mereka. Dan ini langsung dibongkar oleh kader Banteng itu sendiri yang ada di DKI. Nah itu apa giniin jadi kelihatan nih Pak. Ini. Hari ini saya akan copotkan bersama teman-teman PD Perjuangan dan Satgas Cakra Buana yang ada di lokasi JPO, penyeberangan jalan, kantor pos, lapangan Banteng. Terima kasih. Merdeka. Pengecut. Wis, pengecut katanya. Oke. Nah, ini namanya jeruk minum jeruk. Kader Banteng demo Banteng. Aduh ya Allah. Panduk di bagian depan. Panduk tetap di bagian depan ya. Kita harus mengembangkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa bahwa dalam bidang pangan pun kita bisa berdaulat. Karena itulah kita memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya. Nah, ini pokoknya kalian bisa menilai sendiri siapa sih sebenarnya manusia penjilat sejati lah kira. Presiden Jokowi untuk membangun food estate di Kalimantan Tengah ini. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat, yang menunjukkan dharma baktinya dengan gotong royong, sehingga harapan Pak Gubernur tentang keterlibatan TNI di dalam membangun hal yang sangat strategis bagi kedaulatan pangan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Hasto Kristianto, Sekjen Partai
Demokrasi Perjuangan Indonesia beserta jajaran. Saya sebagai kader Partai Gerindra merasa perlu menanggapi pernyataan yang saudara sampaikan dalam konferensi pers pada 28 November 2024 Nah, ini untuk kader Banteng dengerin baik-baik lah pokoknya. di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, saudara dan rekan-rekan menuduh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut sebagai Partai Coklat serta pejabat kepala daerah telah menyalahgunakan wewenang mereka untuk menggalang suara demi keuntungan Koalisi Indonesia Maju dalam Pilkada 2024. Pernyataan resmi yang disampaikan atas nama institusi partai di kantor pusat DPP PDIP tentu memiliki dampak signifikan secara hukum, politik, sosial, serta pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Tuduhan semacam ini, jika tidak didukung oleh bukti yang kuat, dapat menimbulkan persoalan serius dalam sistem ketatanegaraan kita. Hal ini tidak hanya mencederai reputasi institusi yang dituduh, tetapi juga menciptakan keresahan di masyarakat yang berpotensi merusak stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Polri adalah institusi penegak hukum yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional. Menuduh Polri terlibat dalam praktik politik curang tanpa bukti yang jelas merupakan tindakan yang tidak hanya merusak reputasi institusi tersebut, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Penggunaan istilah Partai Coklat untuk merujuk pada Polri adalah bentuk penghinaan dan provokasi yang tidak sepatutnya dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi publik yang keliru bahwa Polri adalah entitas politik. Padahal, Polri adalah institusi negara yang netral dan profesional. Koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperbaiki sistem hukum, ekonomi, politik, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Tuduhan bahwa Kim melakukan kecurangan dalam proses pilkada tidak mendasar dan mencederai semangat demokrasi yang kita junjung tinggi. Kami percaya pada proses demokrasi yang adil dan transparan, serta menghormati pilihan rakyat. Indonesia telah berada di bawah kepemimpinan rejim PDIP selama 10 tahun terakhir. Betul, Pak. Betul, Pak. 2014 sampai 2024. Jika tidak ada kepuasan terhadap kondisi hukum, ekonomi, politik, keamanan, atau ketertiban saat ini, seharusnya PDIP melakukan introspeksi terhadap kinerja mereka selama berkuasa. Bukan menuding pihak lain atas permasalahan yang ada tanpa refleksi diri, maka itu bukanlah langkah yang bijak. Jika terdapat permasalahan antara PDIP dengan mantan Presiden Jokowi, baik secara personal maupun kelompok, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah internal partai. Mengangkat isu tersebut ke ranah publik dengan menuduh institusi lain hanya akan merusak persatuan, keamanan, dan ketertiban bangsa. Dalam setiap proses pemilihan, potensi terjadinya persoalan di berbagai tempat adalah hal yang wajar. Namun sudah ada mekanisme hukum yang jelas untuk menangani dugaan pelanggaran, seperti melaporkannya ke Bawaslu, Gakumdu, dan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ditemukan ketidakprofesionalan dalam penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum atau Bawaslu,
Hal tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk ditindaklanjuti. Upaya menuduh Polri dan pejabat kepala daerah tanpa bukti yang jelas dapat dilihat sebagai usaha untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Hal ini tidak sehat bagi demokrasi kita dan dapat menimbulkan keresahan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mari kita dukung hasil pemilu secara konstitusional dan menghindari segala bentuk upaya yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang telah berjalan. Sebagai kader Partai Gerindra, saya menolak tuduhan yang dilontarkan oleh PDIP terhadap Polri dan Koalisi Indonesia Maju. Tuduhan tersebut tidak hanya melukai hati kami sebagai bagian dari KIM, tetapi juga merusak nama baik institusi negara yang seharusnya kita hormati bersama. Mari kita menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban bangsa dengan tidak saling menuding tanpa dasar yang jelas, serta menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Cuman mau ke TV aja aku sekarang. Kemarin waktu pemilihan gubernur di Jakarta pada heboh gitu ya kan, seolah-olah Jakarta itu adalah segalanya. Baru aja di atas angin kan para benteng-benteng itu, sampai mau cari lagi celah dengan mengundang mantannya Kaesang. Terus seolah-olah rahasia negara itu dipegang oleh mantannya Kaesang. Udah itu di hari yang sama langsung ditandatanganin Pak Prabowo. Ayo guys, bekerja keraslah dari sekarang, kumpulin duitmu, mantepkan skillmu, mari kita pindah ke IKN. Uhuy. Karena sekarang DKI yang artinya daerah khusus ibu kota itu udah diganti menjadi daerah khusus Jakarta doang. Lu mau Indonesia maju, lu mau jadi warga negara yang maju, ikutin kata buzzer organiknya pemerintah kayak gue ya. Buzzer organik gue ini ya, bukan dibayar. Bukan satu partai melawan 15 partai, tapi satu partai lawan satu orang, yaitu satu orangnya Jokowi. Betul banget nih abang. Makanya ini hebatnya Jokowi. Kalau satu partai lawan 15 partai, harusnya Gerindra dan partai-partai lain itu dikritik habis. Tapi kan enggak nyatanya. Apapun itu salawi, semua salah Jokowi. Gue bingung ya sama netizen Indonesia nih ya kan. Tapi gue tahu sih ini adalah framing dari pihak yang memang pada dasarnya merawat kebencian mereka gitu kan. Ketika dalam tanda petik Pak Jokowi sudah tidak satu gerbong sama mereka. Disclaimer ya, gue bukan pemilih Pak Jokowi, gue bukan projo ataupun gue bukan Jokowi lover atau apapun itu. Gue 2 periode kemarin gue milih Pak Prabowo, sampai yang ketiga ini gue pun milih Pak Prabowo gitu ya. Jadi gue tidak ada namanya mencintai sekali Pak Jokowi sampai seolah-olah yang kalau kata kalian menyembah gitu ya, enggak. Tapi di sini gue coba mengutarakan, Biasalah itu menyembah itu kalimat dari buzzer sebelah lah ya. Berlebihan. pendapat gue. Dulu Pak Jokowi jadi presiden pun sering banget kok direndahkan ya, dalam tanda petik direndahkan oleh Ibu Ketum ya kan, dibilang petugas partai, terus didudukan di kursi yang kecil, Ibu Ketumnya di kursi yang besar kayak anak SD ketemu guru BK ya kan. Kemudian dibilang bahwa Pak Jokowi itu adalah tetap harus manut ketum partai ya kan, dan lain-lain. Oke, intinya gini guys, maksud gue Ibu Ketum yang kalian puja-puja pun juga pernah kok merendahkan tukang bakso ya kan, betul. merendahkan profesi yang lain-lain ya kan, juga Ya betul. Ingat. banyak sekali kok perilaku Ibu Ketum yang memang ya sangat menyakiti perasaan pemilih Pak Jokowi gitu kan. Nah sekarang
standar ganda itu berubah gitu kan. Ketika ngomongin moralitas etika bla 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 bla, kalian menyerang salah satu pendakwah yang dalam tanda petik keselip lidah menghina salah satu profesi tukang es, ya kan. Ya gimana ya, nggak usah lah kita berbicara morality atau etika ketika kita tidak bisa berpikir netral, ya kan. Giliran menurut kalian itu dilakukan oleh ibu ketum kalian gitu ya, kalian merasa itu baik-baik saja. Giliran itu dilakukan oleh dalam tanda petik orangnya Pak Jokowi, kalian framing, kalian goreng sampai gosong, ya kan. Sampai harus ada statement dipecat itu satu pendakwah tersebut gitu kan. Aduh, kalian itu emang suka standar ganda sih. Banyak kali perilaku kalian yang memang standar ganda banget gitu ya. Salam maras. Yang tengah terjadi kepada saudara Hasto itu ya, di luar bahwa apakah Hasto benar-benar mengetahui atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi kalau benar Bung Hasto mengetahuinya kan Ini Bung Ray Sengkuni. ada 4,5 tahun sebelum ini kemana aja itu KPK gitu. Oke. Iya, 4,5 tahun ini kemana KPK pada saat dipimpin sama Pak Firly? Iya, ini Pak Firly. Wah, so sweet banget Bu Mega sampai benerin dasinya Pak Firly yang sekarang ini udah menjadi tersangka dari kasus pemerasan kepada Pak SYL. Pak Firly yang diduga melakukan pelanggaran etik berat hingga pembocoran perkara ini malah terpilih menjadi ketua KPK. Dulu sungguh menjadi kontroversi sekali pada saat Pak Firly ini terpilih menjadi ketua KPK. Nih contoh pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Pak Firly. Kalian baca sendiri atau kalau kalian mau lebih jelas lagi, searching aja di Google ya, kontroversi pemilihan ketua KPK ya. Udah nanti keluar semua tuh beritanya. Kok bisa pelanggar etik berat itu malah kepilih menjadi ketua KPK gitu ya, sampai muncul dugaan adanya operasi senyap atau kesepakatan sebelum voting dilakukan di antara anggota Komisi 3 untuk memilih Firly Bahuri, dan dugaan itu langsung dibantah oleh politisi PDI Perjuangan Bapak Herman Heri. Gimana guys? Udah bisa jalan belum guys logikanya guys? Kenapa selama KPK dipimpin oleh Pak Firly Bahuri ini tidak pernah memeriksa Pak Hasto? Kenapa? Jalan ya logikanya ya. Ini sekarang pertanyaannya saya balik nih Pak Re. Ini kemana aja nih para politisi PDIP nih selama 9 tahun itu? Selama mereka berkuasa kemana aja? Kenapa sekarang mendadak kritis? Mendadak dangdut Pak, enak buat goyang. Ini mendadak sok kritis ya. Ini aja yang dulu jelas-jelas Pak Firly itu punya track record seperti apa, dan pelanggaran etik berat itu dibela loh Pak buat jadi ketua KPK gitu. Nah sekarang mendadak kritis. Kemana? Hah? Apa karena merasa wah ini saya udah tidak akan berkuasa, sudah tidak akan bisa mengendalikan segala sesuatunya? Oke, yuk kita kritis nih sekarang. Ini lagian ya Pak Re ini sebagai pengamat politik gitu, ilmu Bapak udah pasti tinggi gitu. Ini Bapak lupa, pura-pura lupa, nggak tahu apa pura-pura nggak tahu apa gimana Pak sampai bisa bikin statement seperti itu Pak? Dulu kalau saya lihat pimpinan Polri kalau pidato di depan presiden tangannya gini loh, gemeter loh. Saya lihat sendiri itu dan ada di TV. Itu tuh kok gemeter tuh Pak itu gitu. Itu karena pada waktu sedang ada kasus dan Pak Jokowi marah lalu dikumpulkan suruh laporan nih tangannya gini. Tangan gemeter. Jadi bagus Pak Jokowi itu ditakuti di situ. Kasus Sambo. Kalau Pak Jokowi motong enggak jadi. Tapi saya komunikasi terus ke istana bahwa Sambo ini harus dibuka. Saya didorong kasus pencucian uang. Saya di backing oleh Pak Jokowi. Buka Pak Mahfud kalau begitu. Kasus undang-undang perampasan aset, semangat. Berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi banyak baiknya dong Pak. Iya betul. Baik dengan Pak Jokowi. Saya rasanya ya, saya tidak pernah satu kalimat pun itu mendengar Pak Jokowi itu menyerang atau menyalahkan atau menegur saya sampai hari ini. Dengan perbuatan saya yang sejak bulan Agustus itu ngeritik keras, tapi saya tidak pernah melihat Pak Jokowi itu berbicara bahwa enggak itu tidak benar ini, tidak pernah. Bantahan-bantahan seperti itu yang mengarah ke saya tidak ada. Saya ketika pamit juga baik-baik. Waktu saya Menko Polhukam itu saya kaget begini Mas, jadi ada seorang menteri dipanggil oleh Pak Prabowo
pada periode kedua dia. Pertama menjabat Menteri Dalam Negeri, ya Pak Cahyo lah, terus terang Pak Cahyo. Sesudah itu bersama saya dia menjadi Menpan. Nah sesudah menjadi Menpan tuh dia dipanggil Pak Prabowo, Pak Jokowi, dipanggil Pak Jokowi, bangga sekali bercerita dengan saya. Pak Mahfud saya tadi bicara dengan Pak Jokowi lama. Ya alhamdulillah pokoknya beliau udah sadar. Ini masalah pembubaran lembaga-lembaga yang tidak efisien lama. Ya, ya kan itu biasanya udah dulu saya satu periode tidak pernah dipanggil, tidak pernah ditegur. Ini Cahyo. Dan saya bilang, Pak, saya ini sering lah dipanggil Pak Jokowi. Itu ada yang salah, Pak. Enggak, saya itu sering dipanggil Pak Jokowi. Saya heran, masa saya dipanggil Pak Jokowi sering? Saya bilang, bicara hak asasi manusia, bicara penegakan hukum, bicara ini saya dipanggil, bukan dipanggil rapat, dipanggil berdua. Ya ngobrol gitu kan, Ngobrol. ini berbagi pendapat gitu kan. Iya, saya jalan tuh dengan Pak Jokowi. Gitu. Kalau ada apa-apa, saya minta menghadap langsung berdua. Ada menteri lagi yang pertama itu jadi menteri hampir 2 tahun. Nah sesudah diberhentikan di reshuffle tuh dia bilang ke saya itu jadi menteri tidak pernah lebih bicara berdua dengan Pak Jokowi loh. Mestinya kan datang ya atau dipanggil. Ini tugas melaporkan setiap ini. Tapi bisa nggak sih menteri itu minta waktu gitu, Pak? Oh bisa, saya minta waktu. Saya minta waktu. Saya sering dipanggil sendiri, saya juga sering minta waktu. Tidak masalah. Jadi biasanya bisa cepat. ya? Dengan saya cepat. Makanya saya heran ada 2 menteri itu bercerita ke saya, tidak pernah bisa menghadap gitu. Terus saya dipanggil terus. Artinya baik gitu. Saya kalau mau laporan, Pak ada soal ini, saya ingin mendengar dari Bapak gitu. Bisa? Bisa ya, Pak? Bisa, sering, bukan bisa. Jalan kok. Ya, Makanya agak lancar tugas-tugas saya itu betul. karena di backup kan. Karena di backup dengan Backup. Nah pokoknya alhamdulillah Pak Mahfud MD beliau menyadari semua kesalahan, kehilapan beliau semasa mengkritik Pak Jokowi kemarin. Dan ini semalam ada katanya Jackmania, hiporia atas kemenangan Pramono Rano Karno. Nah, itu saya curiga mungkin anak banteng atau ya memang simpatisan PDIP yang pakai baju Jackmania. Jadi seolah-olah warga Jakarta merayakan kemenangan Pramono Rano Karno karena kita semua warga Indonesia, terutama warga Jakarta yang katanya warganya cerdas. Saya rasa dan saya yakin mereka tak lupa jejak digital yang bagaimana sangat menyakitkan dan mungkin banyak yang merugikan masyarakat di saat mereka sedang berkuasa. Nah, saya akhiri, salam waras, salam cerdas. Tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. Jangan mau terprovokasi, jangan mau terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan. Tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.